Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemikiran Islam teologi modern bagian kedua. Dalam pembahasan kali ini, kami akan memperkenalkan 3 tokoh yang memiliki pemikiran Islam modern. Yang pertama adalah Ismail Roji Al-Faruqi, yang kedua adalah Harun Nasution, yang ketiga adalah Hasan Hanafi. Sebelum itu, kami akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu teologi Islam modern. Teologi merupakan kalimat yang terdiri atas 2 suku kata. Yang pertama yaitu theo, yang artinya Tuhan, sedangkan logos yang artinya percakapan atau perbincangan. Jadi, teologi adalah ilmu yang mengenai perbincangan atau percakapan mengenai Tuhan. Jadi ilmu yang berusaha menafsirkan atau menjelaskan apa saja yang telah Tuhan sampaikan kepada umatnya. Sedangkan kata modern dalam kamus Oxford itu artinya selalu terbaru, selalu update. Artinya tidak kuno, simpelnya seperti itu. Jadi teologi Islam modern adalah teologi yang selalu berkembang, selalu menyebarkan pemikiran Tuhan berdasarkan ruang dan waktunya. Jadi teologi Islam modern ini selalu berkembang, tidak terkurung oleh suatu kurun waktu tertentu, tidak terkurung oleh pemikiran apapun. Jadi akan banyak juga muncul tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran Islam modern yang terbaru. Nah, yang akan kami bahas sesuai dengan kami sampaikan tadi, yang pertama adalah Ismail Roji Al-Faruqi. Ismail Roji Al-Faruqi, beliau merupakan tokoh yang memiliki pemikiran Islam modern. Beliau lahir di Palestina tanggal 1 Januari tahun 1921. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang agamis. Dan pada saat itu Palestina masih di bawah kekuasaan Arab. Beliau menghabiskan masa remajanya dari tahun 1926 sampai 1936 di Beirut, Lebanon. Kemudian beliau juga kuliah di sana di kampusnya yaitu The American University di Beirut, Lebanon, sampai pada tahun 1941 beliau mulai meraih gelar sarjana muda. Selanjutnya beliau kemudian menjadi gubernur di wilayah Galilea di bawah mandat Inggris. Karena pada saat itu sedang Perang Dunia II, beliau ditunjuk untuk menjadi gubernur di bawah mandat Inggris sampai pada tahun 1947. Kemudian setelah itu beliau bersama keluarganya hijrah ke Amerika dikarenakan pada waktu itu Israel sudah menduduki wilayah yang beliau tempati pada saat itu. Di Amerika Serikat beliau tetap melanjutkan studinya yaitu dengan meraih gelar Master Filsafat di Universitas Indiana dan di Universitas Harvard pada tahunnya sama yaitu tahun 1949. Di Universitas Harvard, beliau memiliki tesis yang menjadikannya beliau mendapat gelar Master Filsafat, yaitu tesisnya berjudul Unjustifying the God, Metaphysics and Epistemology of Value, yang artinya tentang pembenaran kebaikan dan metafisika dan epistemologi ilmu. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan studinya lagi di Al-Azhar untuk melanjutkan ilmu-ilmu agamanya selama 4 tahun. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke Amerika Serikat. Tepatnya beliau mengajar di Universitas Chicago di Fakultas Agama. Kemudian beliau pindah lagi ke New York. Beliau bergabung di program pengkajian agama di Universitas Syracuse. Kemudian beliau pindah ke Universitas Temple di Indiana dan mengabdikan akhir hayat hidupnya untuk mengajar di universitas tersebut. Nah, di universitas tersebut juga beliau merancang yaitu The American Muslim College Chicago, yang artinya kurikulum yang bertujuan untuk Muslim khususnya di Amerika Serikat. Nah, jadi kurikulum ini bertujuan untuk pelajar-pelajar Muslim yang kebetulan orang asli Amerika Serikat. Tapi sayangnya di akhir hidupannya beliau bersama istrinya Lamia Al-Faruqi tewas dibunuh pada tanggal 27 Mei tahun 1986
atau tepatnya 17 Ramadan 1406. Beliau dibunuh di rumahnya pada saat waktu sahur. Tapi alhamdulillah anaknya selamat. Sayangnya anaknya mengalami 200 luka jahitan akibat melihat pembunuhan itu secara langsung. Al-Faruqi ketika wafat sangat menggemparkan dunia pendidikan pada saat itu karena beliau merupakan penggagas. Beliau juga profesor. Beliau juga mempunyai karya-karya yang banyak. Beliau meninggalkan 100 artikel dan 25 judul buku. Judul buku yang paling terkenal adalah Islamization of Knowledge atau Islamisasi Pengetahuan yang terbit pada tahun 1928. Kemudian ada The Cultural Atlas of Islam yang terbit tahun 1986, kemudian ada Islam and Culture tahun 1980 dan Al-Tauhid, Its Implication of Thought and Life yang terbit tahun 1982. Walaupun beliau telah wafat, tapi beliau memiliki dua pokok pemikiran Islam yang sangat utama. Yang pertama adalah mengenai konsep tauhid, yaitu beliau memperkenalkan bahwasannya tauhid atau tujuan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diperkenalkan sejak kita kecil, dimulai daripada lingkungan keluarga. Al-Faruqi juga berpendapat bahwasannya mengenai lingkungan keluarga, ketika memperkenalkan tauhid, di dalam lingkungan keluarga sendiri akan tercipta yaitu rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rasa saling tolong-menolong. Sehingga dari rasa-rasa tersebut itulah yang mengarah kepada tauhid. Al-Faruqi juga berpendapat bahwa tauhid merupakan pokok pangkal ajaran Islam. Jadi tidak hanya sekedar kita formalitas mengucapkan tauhid atau syahadat saja, tapi segala aktivitas kita menurut Al-Faruqi harus selalu bernafaskan tauhid. Maka dari itu, untuk memperkenalkan tauhid di dalam hati kita, Al-Faruqi mempunyai konsep bahwasannya keluarga lah yang memiliki peran utama dalam memperkenalkan tauhid. Karena tauhid sangat memiliki urgen atau kepentingan bagi bangsa dan masyarakat. Yang kedua adalah mengenai Islamisasi sains. Islamisasi sendiri dalam kamus bahasa Inggris yang berjudul Webster The New College Dictionary, yaitu arti bring to within Islam atau kembali kepada Islam. Sedangkan dalam makna yang lebih luas, yaitu proses pengislaman, baik itu manusia ataupun pengetahuan atau objek lainnya. Sedangkan kata sains merupakan serapan dari kata bahasa Inggris itu sendiri, yaitu science, yang artinya ilmu pengetahuan. Kata sains ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan, dan bersinonim lagi dengan episteme dari bahasa Yunani. Nah, sebelum Al-Faruqi mempopulerkan pemikiran Islamisasi sains, pemikiran ini sudah menjadi populer. Sebelum Al-Faruqi, pemikiran ini sebenarnya sudah populer sendiri, sudah menjadi tren sejak tahun 1970 sampai 1980 atau sekitar 1 dasawarsa. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi sains adalah segala disiplin ilmu yang harus mengikuti ajaran Islam. Nah, Al-Faruqi memiliki pandangan seperti ini dikarenakan beliau melihat pada saat itu umat Islam berada di bawah titik ilmu pengetahuan, masih percaya terhadap tahayul dan tertarik terhadap kemajuan barat, sehingga umat Islam pada saat itu tidak bisa berkembang dengan agamanya sendiri. Sehingga umat Islam terbawa dalam arus westernisasi, artinya mengikuti budaya barat dan jauh daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka dari itu, Al-Faruqi mengajak kepada kita semua agar setiap umat muslim bisa menguasai ilmu pengetahuan dan mengislamkannya. Artinya ilmu pengetahuan yang kita pelajari yang bersumber daripada pemikir Eropa dan Barat itu harus kita kembalikan kepada Islam. Artinya dalam setiap ilmu-ilmu tersebut sebenarnya bersumber daripada Islam. Hanya saja pada saat itu umat Islam tidak mau mempelajarinya, atau umat Islam terlena dengan kemajuan modern sehingga lupa bahwasannya semua ilmu itu bersumbernya daripada agama Islam. Nah, Al-Faruqi juga memiliki beberapa cara dalam islamisasi ilmu, yaitu yang pertama beliau juga memiliki prinsip, yaitu terdiri atas 5 prinsip utama. Yang pertama keesaan Allah,
Yang kedua, kesatuan alam semesta. Yang ketiga, kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, kesatuan hidup. Dan kelima, kesatuan umat Islam. Dari 5 prinsip itu juga ada 5 landasan objek. Yang pertama adalah menguasai disiplin ilmu modern, menguasai ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan kepada studi Islam. Yang ketiga, menentukan relevansi Islam secara spesifik pada setiap ilmu pengetahuan modern yang ada. Yang ketiga, menemukan metode untuk melakukan integrasi sintesis antara ilmu pengetahuan modern dan Islam itu sendiri. Yang terakhir, kelima adalah mengarahkan pemikiran Islam pada wilayah yang domain yang mengarah pada terpenuhinya pola rancangan Allah atau sunnatullah. Dan terakhir adalah 2 langkah metode sistematis, yaitu pertama adalah penguasaan ilmu modern, yang kedua adalah survei disiplin ilmu. Nah, dari 2 pokok pemikiran utama ini, Al-Faruqi berharap agar kita semua benar-benar mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap raga kehidupan kita menurut Al-Faruqi haruslah bernafaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman kami yang kedua. Yang 2 teman kami yaitu Ahmad Rafiq Marzuki yang akan mempresentasikan mengenai pemikiran Harun Nasution. Yang terakhir adalah Ahmad Muhammad yang akan mempresentasikan mengenai pemikiran Islam Hasan Hanafi. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan tokoh tentang Harun Nasution. Kami dari Pemakalah menyampaikan sedikit biografi dan pokok-pokok pemikiran Harun Nasution yang mempengaruhi terhadap teologi Islam. Pertama tentang biografi Harun Nasution. Jadi beliau ini lahir di Sumatera Utara tanggal 23 September 1919 di Pematang, Siantar. Terus wafat pada 18 September 1998. Kalau kira-kira usia beliau itu 79 tahun. Dari kecilnya beliau ini sudah dididik agama oleh kedua orang tuanya. Jadi ayahnya ini seorang ulama setempat. Dia sedikit banyak mendapatkan pendidikan dini terkait keagamaan langsung dari ayahnya. Dari pihak ibunya ini juga termasuk muslimah yang berpendidikan agama. Dulu menurut versi di Wikipedia, ibunya itu dulu sempat mukim di Makkah. Maka ya katakanlah Harun Nasution ini berlatar belakang keluarga yang agamais, berpendidikan agama. Terus kemudian pendidikan beliau dilanjutkan di sekolahan-sekolahan di zaman kolonial ya. Di situ berbagai tingkat sekolahan ya, kalau sekarang disetarakan ya seperti SMP, SMA seperti itu. Terus kemudian beliau melanjutkan studinya di Mesir di Al-Azhar. Setelah dari Al-Azhar bolak-balik kembali ke tanah air, terus kemudian berangkat lagi ke Mesir lagi. Ini mengambil dirosah Islamiyah, yang mana di pendidikannya beliau yang saat ini banyak terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang berpikir rasional. Jadi mulai berbaur dengan komunitas orang yang berpikiran liberal. Setelah selesai studi di Mesir, beliau kembali ke tanah air dan memulai karirnya, bahkan sampai beliau menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau sekarang sudah menjadi UIN. Baik itu sekilas tentang pendidikan beliau, biografi, latar belakang dan sebagainya. Kemudian terkait pokok-pokok ajaran pemikiran Harun Nasution di bidang teologi Islam, ini ada beberapa poin doktrin ajaran yang kami rangkum. Pertama, terkait tentang kehendak dan kekuasaan Tuhan. Kalau menurut Harun Nasution, Tuhan itu
kekuasaan dan kehendaknya itu tidak semutlak-mutlaknya. Beda dengan teolog Asy'ariyah ya. Kalau Asy'ariyah itu menetapkan bahwa kekuasaan Tuhan itu mutlak absolut, tidak bisa diganggu gugat. Tapi tidak dengan Harun Nasution. Beliau berpikiran bahwa kekuasaan Tuhan ini tidak semutlak-mutlaknya, artinya masih bisa dibatasi karena ada keadilan Tuhan. Nah, ini lebih condong ke pemikiran Mu'tazilah. Jadi beliau ini, Harun Nasution ini, lebih condong ke Mu'tazilah, membatasi kekuasaan Tuhan. Terus poin yang kedua terkait tentang keadilan Tuhan tadi. Kalau menurut Harun Nasution, Tuhan itu harus berlaku adil. Ini juga doktrin ini hampir mirip, sangat mirip dengan Mu'tazilah. Berpendapat bahwa Tuhan harus memberikan apresiasi, memberikan pahala, upah dan sebagainya kepada orang yang berbuat baik. Terus menimpakan dosa balasan kepada orang yang berbuat salah. Nah, ini konsep keadilan Tuhan Harun Nasution mirip dengan Mu'tazilah. Seolah-olah ini keadilan ini ukuran rasio manusia kalau dikaitkan, dibenturkan dengan pendapatnya Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah memandang keadilan Tuhan itu ya Tuhan bagaimanapun tetap adil, entah nanti memasukkan pendosa ke surga atau memasukkan orang yang ahli ibadah ke neraka, Tuhan tetaplah adil. Tuhan maha baik, maha adil. Keadilan Tuhan beda dengan rasio manusia. Kan tetapi kalau Mu'tazilah ya tadi, Harun Nasution mengikuti doktrinnya Mu'tazilah. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga terkait tentang perbuatan Tuhan. Ini juga mirip, Harun Nasution itu dari awal sudah mirip ini Mu'tazilah. Jadi di doktrin perbuatan Tuhan, pertama, Tuhan itu harus berbuat sholah, bahkan aslah, berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk, bahkan harus berbuat yang lebih baik. Ini kalau menurut ajaran Mu'tazilah seperti itu. Dan Harun Nasution terinspirasi dari Mu'tazilah. Itu poin yang pertama, Tuhan wajib berbuat baik, sholah wal aslah kepada manusia. Yang kedua, Tuhan itu tidak boleh memberikan beban lebih di luar batas manusia, kemampuan manusia. Jadi Tuhan tidak boleh taklifu mala yuktaku, tidak boleh memberikan beban di luar kemampuan manusia. Harus distandarkan dengan kemampuan manusia masing-masing. Jadi tidak boleh misalkan ada manusia ini beban hidupnya lebih berat, nah ini nggak boleh. Ini kalau menurut Mu'tazilah, menurut Harun Nasution juga. Terus yang poin C, Tuhan itu berkewajiban mengirimkan utusan, seorang utusan Rasul. Jadi setiap masa, setiap umat nanti harus dikirimi seorang utusan, yang mana Rasul ini sebagai penyambung wahyu ya, sebagai penyambung antara manusia dengan Tuhan. Ini kalau menurut Mu'tazilah, Harun Nasution juga mengikuti, Tuhan wajib mengirimkan Rasul. Terus poin D, Tuhan ini terikat dengan janji dan ancaman. Jadi dalam konsep Mu'tazilah itu ada doktrin ajaran yang namanya al-wa'du wal wa'id. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya harus ditepati. Itu kalau menurut Mu'tazilah. Berjanji dalam Al-Quran atau memberikan ancaman terhadap pelaku dosa seperti ini, itu harus ditepati. Kalau tidak menepati, ini berarti keluar dari perbuatan Tuhan tadi. Tuhan harus seperti itu kalau Mu'tazilah. Oke, terus doktrin ajaran yang keempat, ini tadi sudah terkait tentang perbuatan Tuhan. Terus keempat, ini membahas tentang takdir dan sunatullah. Jadi perlu diketahui bahwa takdir merupakan ketetapan Allah. Kalau sunatullah itu biasanya lebih ke hukum alam. Antara ketetapan Allah, ketetapan Tuhan ini, dan
hukum alam. Ini sama-sama sebenarnya kalau dalam konsepnya Asy'ariyah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk. Tapi kalau menurutnya Mu'tazilah, terus Harun Nasution juga ikut berpendapat, manusia ini harus mengeksplor seluas-luasnya, harus berpikir rasional. Akal ini diandalkan. Makanya ciri khasnya Mu'tazilah itu mendewakan akal. Jadi lebih mendudukkan akal di kedudukan yang paling tinggi, mengalahkan wahyu bahkan. Nah ini supaya apa? Supaya produktivitas manusia ini bisa seluas-luasnya. Beda dengan Asy'ariyah. Harun Nasution ini memandang konsepnya Asy'ariyah, manusia ini nggak bisa produktif karena takdir dan sunatullah dia terikat di situ. Jadi nggak bisa kan kalau Asy'ariyah itu berpendapat bahwa takdir sunatullah itu sudah diatur oleh Allah. Manusia tidak punya campur tangan sama sekali. Ya mungkin ada teori kasab, tapi itu pun kalau ditarik kembali hakikatnya juga kembali mutlak Allah. Nah, dalam hal ini Asy'ariyah mirip dengan Jabariyah. Tapi kalau Mu'tazilah tidak seperti itu. Mu'tazilah sama cenderungnya seperti Qadariyah. Jadi menetapkan perbuatan manusia itu ya manusia itu sendiri yang melakukan, yang menginginkan. Makanya di sini Harun Nasution mendukung produktivitas manusia lewat doktrin ajaran seperti ini. Kalau meyakini seperti Asy'ariyah tadi, maka manusia ini dikatakan bisa terbatas produktivitasnya. Ada dua catatan sejarah menurut Harun Nasution yang bisa menghambat produktivitas yang saling keterkaitan. Pertama, dalam agama itu ada dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan dunia ini lebih ke material, kalau kehidupan akhirat lebih ke spiritual. Nah, maka manusia ini kalau di kehidupan dunia ini lebih condong, lebih mengutamakan, maka dikatakan Harun Nasution dia sangat produktif. Tapi beda dengan kalau dia lebih mengandalkan sisi spiritual akhiratnya, maka dunianya tidak produktif. Nah ini yang menurut Harun Nasution perlu digarisbawahi. Terus catatan yang kedua terkait dengan doktrin dalam agama terhadap nasib dan perbuatan manusia tadi. Kalau nasib perbuatan manusia itu yang menetapkan Allah, Tuhan, maka ya manusia ya tinggal rela menerima, saya takdirnya seperti ini, nasib saya seperti ini, perbuatan saya seperti ini. Ya maka seolah-olah manusia ini tidak bisa merubah keadaannya. Ini kalau menurut Harun Nasution. Makanya nasib dan perbuatan itu ditetapkan manusia sendiri supaya lebih mengeksplor, lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Tentang kiprah seorang filsuf yaitu Hanafi Hasan. Hanafi Hasan memiliki nama lengkap yaitu Hanafi Hasan Hasaini. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1935. Kiprah Hanafi Hasan atau bisa disebut prestasi Hanafi Hasan di dalam dunia Islam yaitu salah satu yaitu menuangkan metode hermeneutika. Metode ini yaitu melahirkan 3 teori yang dimana teori yaitu hermeneutika menjadi visi dan misinya itu terdapat 3. Yang pertama itu teori historis. Hanafi Hasan akan menelisik lebih jauh, memvaliditaskan teori tersebut bahwasanya benar-benar dari Rasulullah. Yang kedua yaitu teori eidetik. Teori eidetik ini yaitu teori yang menganalisis setelah teori historis tervalidaskan.
terkukuhkan oleh data. Jadi salah satu contoh teori ini yaitu usul fikih. Usul fikih harus ditelisik lebih jauh bagaimana kondisi dari historis tadi. Yang terakhir yaitu teori praktis. Tanpa adanya teori praktis, berarti teori yang keduanya itu tidak berguna, tidak faedah lah, intinya seperti itu. Terus contoh halnya pemikiran semisal diterapkan di saat ini, yaitu berkenaan dengan contoh merokok. Ulama Indonesia telah menetapkan bahwasanya rokok itu makruh. Terus merokok dapat dirubah hukumnya jikalau melihat historis dari pengguna itu bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadikan hukum yang seperti sunnah tadi bisa membalikkan hukum, yaitu ke ranah ke haram atau ke arah keharaman. Melihat dari kondisi pengguna rokok tersebut, seperti halnya semisal seseorang tersebut memiliki riwayat dalam dirinya bahwasanya merokok itu membahayakan dalam dirinya, maka merokok akan memiliki hukum haram seperti itu. Jadi teori kedua edetik ini akan menganalisis semua kejadian atau semua kondisi yang terjadi saat itu. Seperti itu. Terima kasih. Saya Ahmad Muhammad. Cukup sekian.